Solusi untuk Mr. P yang susah berdiri keras padahal sudah menjalankan pola hidup sehat. Bersama saya, Dr. Faidon Lumanturuan. Ya, memang seks bukan segala-galanya, tapi tanpa seks segalanya itu rasanya hambar. Dan bahkan seks yang tidak optimal bisa menyebabkan prahara dalam rumah tangga. Itu sebabnya saya hadir di sini untuk membantu edukasi Anda. Salah satunya adalah tentang seksualitas yang latar belakangnya adalah masalah pola hidup yang tidak sehat. Memang sepertinya klise ya, tapi masih banyak yang belum tahu bahwa pola hidup yang tidak sehat itu bermanifestasi itu bukan saat Anda melakukannya. Ya, misalnya Anda umur 20 tahun, Anda merokok, Anda minum minuman keras, Anda menggunakan narkoba, umur 20 tahun Anda masih nggak apa-apa. Tapi begitu proses itu berjalan terus-menerus, ada saatnya pola hidup tidak sehat itu bermanifestasi. Dan pada saat itulah orang tiba-tiba pengen cari quick fix atau mau cari solusi cepat, sementara prosesnya sudah panjang terjadi. Nah, saya mencoba mencerahkan Anda untuk membantu melihat, menganalisa kondisi Anda saat ini, kemudian apa yang bisa dilakukan supaya Anda bisa mendapatkan hasilnya. Ya, kembali, kok banyak orang yang mengaku sudah menjalankan pola hidup sehat, sudah rutin olahraga, sudah makan sehat, tapi masih punya masalah disfungsi ereksi. Dan ingat ya, disfungsi ereksi itu adalah tanda dari masalah yang lebih besar. Disfungsi ereksi itu adalah tanda ada masalah pada jantung, pada otak, pada ginjal, yang menyebabkan nanti ada komplikasi yang lebih lanjut. Nah, makanya begitu Anda punya masalah disfungsi ereksi, segera cari tahu masalahnya, karena ini adalah fenomena gunung es. Oke. Poin pertama dari pembahasan kali ini adalah benar sudah punya pola hidup sehat. Sebab persepsi seorang yang merasa sudah tahu pola hidup sehat tapi tidak punya data, tidak punya background di bidang kesehatan, itu berbeda dengan orang yang punya background di bidang kesehatan. Persepsi Anda sudah servis mobil dengan baik beda dengan montir yang setiap hari ngurusin servis mobil. Anda merasa servis mobil sudah baik-baik saja, sementara menurut montir mobil ada aturan-aturan mainnya pada kilometer berapa, ada masalah pada spare part yang mana, pada bagian mana, dan ternyata ada hal-hal sepele, misalnya cuma gara-gara beda angin saja di salah satu ban itu bisa menyebabkan masalah mekanik pada mobil misalnya. Demikian pada kondisi tubuh manusia. Misalnya, Anda sudah rutin olahraga 3 kali seminggu dan makan biasa-biasa aja, makan sehat. Begitu kita cross-check lagi, rutin olahraga 3 kali seminggunya kapan? 2 tahun terakhir? Oh oke, 2 tahun terakhir olahraga 3 kali seminggu. Umur Anda mungkin ya 57 tahun. 2 tahun terakhir misalnya sudah melakukan olahraga dan makan sehat. Nah, 30 tahun sebelumnya gimana? Nah, itu persepsi yang berbeda. 30 tahun sebelumnya jarang olahraga, baru 2 tahun terakhir olahraga. Nah, kemudian ketika itu terjadi, artinya dampak kerusakan yang terjadi 30 tahun itu dalam kehidupan Anda belum tentu Anda bisa selesaikan dalam waktu 2 tahun. Ya. Nah, itu dulu pola pikirnya. Kemudian, makan biasa-biasa aja, nggak berlebihan. Kalau ditanya makan apa, ya makan nasi sama sayur, sama tempe goreng, sama ikan goreng biasa. Makan buah ya seminggu makan buah. Ternyata dicek nggak makan buah tiap hari. Seminggu bisa 3 kali makan buah. Dan semua makanannya digoreng dan belinya di kantin. Dan sambalnya pakai gula. Ya, misalnya begitu. Kenapa? Karena gula itu bisa ngumpet di sambal, bisa ngumpet di kuah sayur. Ya, dan Anda merasa biasa-biasa aja. Nah, kemudian ketika saya bilang Anda nggak makan buah, tahukah Anda bahwa ada proses oksidasi yang bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah? Penyumbatan pembuluh darah pada alat vital pria menyebabkan masalah disfungsi ereksi. Nah, makan buah 3 kali sehari adalah salah satu bentuk konsumsi antioksidan. Nggak harus buah. Tapi misalnya, bisa dengan bawang merah dan bawang putih. Bisa dengan jahe dan kunyit, gitu ya. Tapi Anda tidak melakukan itu setiap hari, sementara proses oksidasi terjadi setiap hari. Contoh dampak proses oksidasi atau contoh proses oksidasi apa? Merokok, baik aktif maupun pasif. Anda mungkin tidak merokok, tapi lingkungan sekitar Anda perokok. Proses oksidasi terjadi, penyumbatan pembuluh darah terjadi walaupun Anda menjalankan pola hidup sehat. Tapi Anda mungkin lupa makan buah setiap hari. Kalau bisa sih makan buah 3 kali sehari. Ya, itu contoh. Kemudian terjadi penurunan hormon di atas usia 30 tahun yang Anda tidak sadari dan Anda tidak antisipasi. Nah, ini adalah suatu yang saya bilang mispersepsi atau persepsi yang berbeda ketika Anda
berpikir Anda sudah menjalankan pola hidup sehat, sementara menurut saya belum, gitu. Sudah lumayan tapi belum. Nah, sekarang itu poin pertama yang mau kita bahas. Poin kedua adalah mungkin Anda mengkonsumsi obat-obatan tertentu walaupun menjalankan pola hidup sehat, ya. Mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu Anda didiagnosa diabetes, Anda didiagnosa hipertensi, Anda punya penyakit MAH, gitu, Anda punya masalah kolesterol tinggi, dan Anda diresepkan obat oleh dokter, dan karena itu Anda mengkonsumsi obat-obatan terus, sementara Anda berusaha menjalankan pola hidup sehat. Tapi ternyata obat-obatan tertentu, obat kolesterol, obat hipertensi, obat diabetes, obat MAH itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi ketika dikonsumsi bertahun-tahun. Ada penelitiannya. Saya tidak membahas secara mendetail, saya hanya mau ngasih tahu gambaran besar. Kalau Anda mau mendetail ya tentu PR Anda cari sendiri. Ini hanya untuk membantu Anda untuk edukasi. Bahwa ketika Anda mengkonsumsi obat-obatan dan menjalankan pola hidup sehat, mungkin dampak dari efek samping dari obat-obatan itu bisa menyebabkan masalah. Ini waktunya mungkin Anda belajar lebih lanjut soal ini ya. Nah, kemudian solusinya apa dong? Solusinya adalah ya, kalau bisa Anda tahu apa yang menyebabkan kolesterol naik, gula darah naik, tekanan darah naik, dan cari solusinya secara alami, ya, solusinya secara alami, sehingga Anda bisa mengurangi penggunaan obat, sehingga Anda bisa meminimalkan efek samping obat. Logis ya? Nah, kemudian jika Anda bisa menambahkan penggunaan teknologi laser untuk membantu proses pembukaan pembuluh darah yang udah terlanjur terganggu akibat pola hidup yang kurang sehat kemarin, dan atau akibat dari efek samping dari obat-obatan. Ingat, teknologi laser ini bukan untuk menggantikan obat atau langsung memulihkan, enggak. Teknologi laser adalah pendamping Anda untuk nanti menjalankan pola hidup sehat, ya. Saya tidak menceritakan detail di sini, tapi yang paling nggak saya kasih tahu bahwa itu adalah alat bantu, alat dukung. Nah, poin ketiga yang menjadi masalah adalah ya mungkin Anda merasa sudah baik-baik saja, sudah olahraga, sudah makan sehat, tapi kok disfungsi ereksi masih bisa terjadi. Nah, apa yang terjadi? Salah satunya, ini poin ketiga adalah kekurangan hormon testosteron. Hormon testosteron itu adalah hormon yang berperan menjaga kekuatan elastisitas pembuluh darah, hormon yang membantu untuk meningkatkan kekuatan otot-otot di sekitar dasar panggul untuk membantu kekuatan kontraksi, ya. Selain hormon untuk meningkatkan gairah. Nah, hormon testosteron ini turun, satu, ketika Anda melewati usia 30 tahun, dia turun secara alami. Memang sudah diprogram begitu, sama kayak alat vital laki-laki setelah usia pubertas, setelah usia 17 tahun, itu berhenti panjangnya. Ya udah begitu ukurannya. Enggak, ya misalnya Anda makin tua terus nanti ukurannya tambah panjang terus, mau diapain juga udah nggak bisa karena memang sudah berhenti. Demikian, lewat usia 30 tahun terjadi penurunan hormon testosteron. Ini Anda tidak tahu, dan ketika Anda tidak tahu, Anda tidak antisipasi. Nah, apa yang menyebabkan hormon testosteron turun? Penuaan. Oke, nah kedua apalagi? Lemak trans. Minyak yang digoreng dengan panas yang sangat tinggi, minyak sawit, kemudian minyak dari margarin, itu ketika Anda konsumsi itu masuk minyak trans dalam tubuh Anda. Ini menyebabkan terjadi penurunan hormon testosteron walaupun tidak instan, bertahap. Kebayang kalau misalnya ternyata Anda mengkonsumsi lemak trans ini lewat junk food yang Anda pikir makan sehat 1 hari, 2 kali, 3 kali, dan seminggu mungkin 4 kali makan junk food. Anda nggak rasa, karena Anda sudah merasa makan sehat 3 kali setiap hari, tapi ada 1 kalinya makan junk food. Anda pikir biasa, tapi ketika terakumulasi, ini bisa menyebabkan masalah penurunan hormon testosteron. Kemudian, contoh yang lain adalah obat-obatan. Misalnya, obat diabetes metformin bisa menyebabkan masalah penurunan testosteron. Obat nyeri sendi seperti NSAID atau kortikosteroid, ya, itu bisa menyebabkan masalah penurunan testosteron. Solusinya apa? Solusinya adalah tentu dengan berolahraga Anda memperlambat efek penuaan. Tambahkan produk-produk untuk meningkatkan testosteron secara alami. Misalnya salah satunya adalah jahe hitam, ya. Masih ada 5 lagi yang lain. Jahe hitam membantu meningkatkan hormon testosteron secara alami. Kemudian hindari lemak trans. Jadi memang harus mau mulai mengkonsumsi makanan atau
menu makan itu yang tidak digoreng, ya. Jadi mungkin cari makan enak tidak digoreng, ya. Lalu kemudian apa? Anda mulai memikirkan cara supaya Anda yang punya diabetes bisa sedapat mungkin mengurangi penggunaan obat-obatan dengan pola hidup sehat. Oke, nah itu garis besar dari video kali ini. Nah, bagi teman-teman, Bapak Ibu yang kepingin untuk belajar lebih lanjut, yang ibu-ibu kenapa saya minta belajar, karena mungkin buat bapaknya, saya mau adakan seminar Pria Sehat Kuat Alami tanggal 10 Januari. Ini informasinya, ada link di bawah ini. Saya minta Anda daftar sekarang juga, sebab ini penting buat Anda. Demikian isi video kali ini. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu dari saya. Oh iya, tolong di-share, like, dan subscribe bagi yang belum. Salam sehat untuk Anda.